Ya baik, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tori Channel. Ya, terkait dengan Pi Network teman-teman ya, yang baru bergabung silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi terkait Pi Network. Jadi saya mencari informasi teman-teman ya di salah satu postingan di Facebook ya teman-teman. Di sini diposting oleh Kapten Semplu ya. Dia mengatakan sudah deal Pi Mainnet ya. Sebetulnya kita harus tahu ya bahwa Pi Network itu sudah dari 14 Maret yang lalu teman-teman ya. Jadi karena memang lagi proses inclusive mainnet gitu ya. Mainnet itu sudah dibuka dari 14 Maret teman-teman. Jadi kita harus paham bahwa mainnet itu sudah terjadi pada 14 Maret yang lalu. Cuman masih mainnet tertutup. Nah, kita kan namanya masih tertutup, kita tunggu terbukanya gitu loh ya. Jadi kita menunggu mainnet terbuka. Jadi kita harus pahami bahwa mainnet itu ada dua. Pertama mainnet tertutup atau inclusive mainnet, kemudian mainnet terbuka atau full jaringan utama atau mainnet terbuka itu tadi. Jadi di mainnet pertama itu mainnet tertutup itu dimulai dari 14 Maret ya. 14 Maret 2022 kemarin ya. Kemudian pada P2D ya, P2D kemarin 28 Juni ya, kemarin itu sebagian sudah ada yang dimigrasikan ya, dimigrasikan, sudah ditransfer saldonya hasil dari miningnya ke dompet wallet teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya ini ya. Nah, ini dia salah satu contohnya yang sudah ditransferkan ke dompet walletnya di aplikasi Pi Browser. Ya, teman-teman, tentu kita harus pahami untuk mendapatkan di sini ya. Pertama, teman-teman itu akunnya sudah proses KYC, sudah lulus KYC. Kemudian teman-teman bisa cek di bagian mainnet, di menu mainnet. Kalau sudah nomor 5 dan 6 itu sudah tercentang hijau, kemudian teman-teman tinggal tunggu saja ya. Pertama, teman-teman KYC-nya sudah lulus ya. Kemudian teman-teman bisa cek apakah teman-teman sudah lulus KYC. Kemudian yang kedua, teman-teman cek di bagian mainnet ya, di aplikasi Pi Network-nya. Di situ teman-teman lihat di nomor 5 dan 6 apakah sudah tercentang hijau. Kemudian setelah itu di Pay2D kemarin 28 Juni yaitu proses migrasi ke mainnet terbuka, yang dimana di situ saldo dari hasil penambangan kita itu akan ditransferkan ke dompet wallet kita di aplikasi Pi Browser seperti ini contohnya ya. Ini sudah ada yang ditransfer, sebagian juga belum ada yang ditransfer. Kita tunggu ke 14 hari ke depan teman-teman ya. Nah, ini contoh yang sudah ditransfer teman-teman ya. Tentu kita harus tahu kenapa kok punya saya masih kosong di bagian dompet wallet, belum ada transferan seperti ini gitu ya. Nah, tentu kita harus tahu kita sudah KYC atau belum gitu ya, sudah mendapatkan undangan KYC atau belum, dan sudah lulus atau belum. Nah, kita harus pahami itu. Yang sudah ditransfer seperti ini tentu mereka yang sudah melakukan KYC dan sudah dinyatakan lulus dan sudah menunggu beberapa hari ya, baru ditransfer ke dompet wallet gitu ya. Kalau beredar dari postingan Dr. Nicholas itu kita harus menunggu 14 hari ke depan gitu setelah lulus KYC tentunya ya teman-teman ya. Jadi kalau yang masih kosong ya berarti teman-teman itu belum ditransfer ke dompet walletnya. Dan setelah ditransfer seperti ini, artinya koin Pi kita ini apakah sudah bisa ditransaksikan? Belum teman-teman ya, belum. Jadi belum bisa ditransaksikan, hanya sekedar bisa ditransfer ke dompet kita. Kita akan tunggu nanti pengumuman berikutnya, apakah saldo kita sudah bisa untuk digunakan transaksi atau belum ya. Kita tunggu nanti. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dulu channel ini. Kita akan pantau terus sampai mana perkembangan Pi Network ini. Apakah nanti ujungnya scam ya? Karena ada kabar berita juga ya yang sudah masuk di coin market seperti koin-koin yang lain itu juga ujung-ujungnya bisa scam juga. Nah, kita kan masih dalam proses pengembangan nih. Proses pengembangan dan terus pengembangan. Makanya kita akan update terus, kita akan kawal terus perkembangan Pi Network ini. Sampai mana gitu ya, sampai bisa ditukarkan ke uang fiat atau enggak, atau bisa hanya sebatas untuk barter. Nah, gitu ya teman-teman ya pertanyaannya. Jadi kita akan pantau terus perkembangan Pi Network sampai Dr. Nicholas mengatakan bahwa produk ini gagal. Tapi saya rasa tidak mungkin gagal teman-teman, karena ini sudah ada bukti bahwa ada sebagian teman kita yang sudah ditransfer, dimigrasikan ke dompet walletnya. Ini dia contohnya ya, berjumlah 236. Nah, ini dia. Ini sejarahnya di bawah itu ya, di bagian ini ya. Nah,
Jadi apa ya, untuk teman-teman yang tidak suka dengan Pi Network, percaya dengan isu-isu yang enggak, ya sudah uninstall saja, dihapus saja aplikasinya ya. Ini saya kasihkan info ini yang bagi yang masih percaya. Kalau saya sih masih optimis teman-teman, jujur saya masih optimis walaupun saya juga belum mendapatkan undangan KYC ataupun saya belum KYC teman-teman ya. Oke, semangat selalu pioneer, semoga Anda sukses semuanya. Kita akan sambut sampai perkembangannya sampai mana. Kita akan pantau terus sampai titik penghabisan perkembangan proyek besar ini. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.